Dari 244 titik tilang elektronik yang tersebar di 12 kota di Indonesia dan salah satu titik terbanyak akan dipasang di ibu kota Jakarta. Sudah bersama kami koresponden CNN Indonesia Mardika Utama di Jakarta dan nanti saya juga akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Rizka Rizlia di kota Bandung, Jawa Barat. Kita ke Dika terlebih dahulu. Dika, di Polda Metro Jaya ada 98 titik kamera tilang elektronik yang disiagakan. Lalu sepanjang hari ini bagaimana pantauan Anda terkait penerapan ini? Apakah terlihat memang teknisnya sudah ada masyarakat yang tercapture ataupun bagaimana secara teknis seperti ini? Karena biasanya kalau kita melewati rambu-rambu ada pelanggaran, akan ada polisi menilang, tapi saat ini benar-benar diberikan kepada kamera CCTV yang akan merekam dan akan memfoto. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Yuda, betul sekali. Banyak sekali kamera yang sudah dipasang terkait dengan tilang elektronik di Jakarta. Betul, menurut seperti yang Anda katakan jumlahnya ada 98 dan ditargetkan akan ada 150 kamera CCTV untuk tilang elektronik di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dipasang hingga akhir tahun 2021 nanti. Dan terkait dengan pelanggaran ini masih terus terjadi dan ini adalah visual gambar tangkapan gambar dari kamera-kamera tersebut di ruangan server NTMC Polri di kawasan MT Haryono. Jika terjadi pelanggaran, maka petugas back office di sini langsung akan melakukan analisis terkait dengan pelanggaran apa yang dilakukan oleh pengemudi. Ada 10 jenis pelanggaran yang dapat tertangkap buktinya oleh kamera tilang elektronik, mulai dari melawan arus lalu lintas atau melanggar lampu merah, lalu melanggar marka jalan, kemudian juga menggunakan ponsel saat berkendara, hingga pajak belum dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Dan nantinya ketika pelanggaran tersebut sudah dianalisis, maka pihak dari kepolisian melalui back office akan mengirimkan konfirmasi melalui SMS kepada pemilik kendaraan yang sudah terekam datanya, baik dari nomor polisi ataupun juga dari data lain yang dimiliki oleh server dari NTMC Polri kepada pemilik, dan diberikan waktu selama 5 hari untuk menyatakan apakah benar ini dilakukan oleh pemilik kendaraan, karena nanti di surat tersebut akan ada bukti pelanggaran berupa foto yang di-capture atau tangkapan foto berupa pelanggaran yang dilakukan dan juga berapa denda yang harus dibayarkan. Dan jika sudah dikonfirmasi, maka nanti para pelanggar ini harus segera membayarkan denda mereka ke ATM atau lewat transfer bank ataupun juga melalui PT Pos, sehingga dengan adanya tilang elektronik yang sudah berlaku di Jakarta sejak tahun 2018 lalu meminimalisasi interaksi antara petugas kepolisian di lapangan dengan pelanggar dan juga meminimalisasi pula adanya praktik transaksional yang kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum polisi dan juga oknum pelanggar saat penilangan fisik dilakukan. Dan tak hanya di Jakarta saja atau di wilayah hukum Polda Metro Jaya, tadi sekitar pukul 10 dan berakhir sekitar pukul 11, Korlantas Polri bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit meluncurkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement Nasional yang di tahap pertama ini berlaku di 12 Polda atau di 12 wilayah. Selain di Polda Metro Jaya, ada pula di Polda Jabar, di Polda Jatim, Polda Jateng, lalu di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu kemudian di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Sulawesi Utara, dan juga Sulawesi Selatan mulai memperlakukan sistem tilang elektronik. Dengan begini, mimpi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit saat fit and proper test di DPR sebelum ia menjabat sebagai Kapolri sedikit demi sedikit mulai terrealisasi, dan rencananya tahap kedua untuk penambahan di 10 Polda lainnya akan dilakukan pada tanggal 28 April atau sekitar akhir April bulan depan, dan kami belum mengetahui di mana saja nanti yang akan dilakukan penambahan. Tetapi tadi Kakor Lantas Irjen Polisi Istiono menyatakan bahwa akan ada penambahan 10 lokasi lagi atau 10 wilayah hukum lagi yang juga akan menerapkan tilang elektronik. Nah, tilang elektronik ini untuk yang berlaku secara nasional ada beberapa fitur yang baru, Yuda. Yang pertama adalah kini kamera tilang elektronik bisa melakukan penindakan untuk pelanggar yang menggunakan kendaraan di luar wilayah hukum kamera tersebut berada. Misalkan di Polda Metro Jaya
ada pengendara dengan menggunakan plat nomor D atau berasal dari Jawa Barat dan melakukan pelanggaran di sini, maka di sini pun sudah bisa melakukan penindakan. Data yang diambil oleh pihak back office akan dikirimkan kepada server yang ada di Ditlantas Polda Jawa Barat untuk kemudian dilakukan konfirmasi tilang elektronik. Dan ini berbeda dengan sebelumnya di Jakarta. Sejak tahun 2018, kamera statis yang sudah ada hanya bisa melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang berasal dari nomor polisi B atau hanya berlaku secara regional saja. Tetapi mulai hari ini sudah berlaku secara nasional. Tetapi baru di 10 Polda saja atau di 10 wilayah saja. Dan selain kamera statis yang saat ini jumlah totalnya ada 224 di 10 Polda tersebut, juga disiagakan Electronic Traffic Law Enforcement Mobile atau perangkat-perangkat kamera yang bisa bergerak secara dinamis. Yang pertama adalah helmet cam untuk petugas kepolisian yang berpatroli dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian ada dashcam yang dipasang di mobil patroli, di kaca ataupun juga di bagian dashboard mobilnya. Lalu kemudian juga ada polisi-polisi atau anggota kepolisian yang menggunakan body cam yang dipasang di tubuh mereka. Selain untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran, ini pun juga berguna untuk memonitor tindak tanduk dari anggota kepolisian di lapangan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit tadi menyatakan bahwa dengan adanya sistem tilang elektronik ini, ke depan kepolisian atau di polisi lalu lintas tidak akan lagi melakukan penindakan tilang di lapangan dan hanya bertugas untuk melakukan pengaturan baik kemacetan ataupun juga penanganan kecelakaan dan juga fungsi-fungsi lainnya di luar penindakan, karena penindakan ke depan akan dilakukan secara elektronik. Yuda. Baik, Mardika Utama, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Sekarang kita menuju ke Rizka Rizklia di Kota Kembang, Bandung. Rizka, kalau di Bandung sendiri ada 9 titik ya, dan salah satunya di daerah-daerah macet seperti Simpang Dago, Cikapayang, Simpang Paster. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan hari ini? Apakah sudah terlihat adanya pelanggaran? Lalu secara teknis seperti apa? Kurang lebih mungkin sama seperti di Jakarta, tetapi yang menarik kalau tadi di Jakarta dikatakan apabila ada plat mobil di luar Jakarta juga bisa nanti akan ditindak. Apakah di Bandung juga akan demikian juga penindakannya? Silakan yang laporan Anda. Ya, selamat siang Yudi. Dapat saya informasikan di Kota Bandung, tepatnya di Polda Jawa Barat, ini baru saja selesai digelar launching virtual dari tilang elektronik ini. Dan informasi terbaru yang saya dapatkan, ini ada 12 titik yang sudah fungsional untuk tilang elektronik ini. Sementara sebenarnya untuk jumlah titiknya ada 21 titik. Dan untuk mengetahui tadi seperti apa pertanyaan dari Yudi terkait penerapannya, teknisnya, kemudian sosialisasinya, saya sudah bersama dengan Kombes Pol RD Acaniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Bapak boleh dijelaskan seperti apa teknis atau penerapannya nanti tilang elektronik di Kota Bandung ini, Pak? Ya, di sini akan saya jelaskan. Jadi yang kita sama-sama mengetahui ya bahwa sekarang atau tadi pagi itu Kapolri sudah melonsing terkait masalah ETLE yang dimana ETLE tersebut adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Ini berkaitan masalah proses penindakan ya dari lalu lintas berbasis teknologi. Jadi tidak ada penilangan. Nah, untuk masalah proses bagaimana untuk penilangan itu, penindakan, ini pertama adalah kamera CCTV itu menangkap suatu pelanggaran di mana ada 5 pelanggaran yang akan dikategorikan, yaitu tidak memakai helm, kecepatan, kemudian tidak menggunakan sabuk pengaman, lalu melanggar marka jalan. Kemudian yang terakhir itu adalah yang terkait masalah penggunaan handphone. Nah, jadi prosesnya ketika kamera itu menangkap, kemudian dianalisis oleh petugas yang ada di ETLE. Jadi setelah dianalisis, lalu mendapatkan data, baik itu pengendara maupun kendaraannya. Dan sekarang ini prosesnya adalah bersifat teguran dulu, yaitu melalui SMS. Ya, melalui SMS ditegur dan disampaikan. Nanti ke depannya baru penilangan. Nah, proses penilangan nanti setelah disampaikan melalui SMS maupun nanti ada surat yang dikirim ke rumahnya berdasarkan data dari nomor kepemilikan. Nah, ini yang bersangkutan langsung menuju ke bank yang akan ditunjuk ya untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah itu mereka melakukan aktivitas kembali. Kalau efektifnya sendiri di Kota Bandung ini pelaksanaannya atau pemberlakuannya sendiri akan dimulai kapan, Pak?
Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda itu kegiatan ETLE ini itu dimulai setelah launching ini. Namun penindakan-penindakan kita melakukan setelah 2 minggu ke depan. Ya saat ini kita hanya bersifat teguran dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Itu aja. Nah Pak, seperti yang diketahui kan ada 10 jenis pelanggaran, tapi ternyata yang menjadi prioritas ada 5 pelanggaran ya Pak untuk di tilang elektronik ini. Nah ini seperti apa sosialisasi nanti kepada masyarakat atau kepada pengendara Pak? Ya, tentunya sudah disiapkan oleh Direktorat Lalu Lintas ya, yang berkoordinasi nanti dengan dengan Satlantas Polrestabes Bandung ya, karena sekarang ini yang dikedepankan adalah penindakan itu di Kota Bandung dulu, walaupun nanti dalam waktu dekat akan mulai ke daerah-daerah lain yang ada di Jawa Barat. Nah, ini adalah himbauan-himbauan sosialisasi penyampaian bahwa ETLE akan berfungsi. CCTV yang terkait dengan masalah ETLE akan disampaikan ada beberapa titik dan itu harus dimengerti dan dipahami oleh pengguna jalan yang khususnya ada di Kota Bandung. Seperti diketahui juga nih Pak, Kota Bandung ini menjadi lokasi tujuan wisata. Banyak orang dari luar kota datang ke Kota Bandung. Nah ini kira-kira penindakan untuk pengendara dari luar kota atau mobil berplat luar Bandung seperti apa? Ya, diharapkan dengan launching ini seluruh masyarakat di Indonesia sudah memahami ya bahwa ada penindakan pelanggaran lalu lintas dengan berbasis teknologi sekarang ini. Nah, ketika taruhlah misalnya sekarang dari masyarakat Jakarta ya liburan ke Bandung, terus kemudian yang bersangkutan melakukan pelanggaran lalu lintas, ini mekanismenya adalah dari ETLE, petugas ETLE yang ada di Jawa Barat akan mentransmisikan, menyampaikan informasi ini kepada Korlantas. Nanti Korlantas, misalnya ini plat B ya, Korlantas, dari Korlantas itu akan menganalisis memang benar atau tidak dengan menyampaikan kepada Polda Metro. Jadi ETLE yang ada di Polda Metro. Setelah dia ada analisis dan sebagainya, diketahui nama, alamat, nah dari Polda Metro sendirilah yang akan menyampaikan kepada pemilik kendaraan tersebut yang melanggar di kota lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Erdi. Diharapkan tilang elektronik ini juga bisa efektif ya Pak, dan masyarakat juga sama-sama bisa kooperatif untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan semua pihak. Yudi. Baik Rizka, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Sebelumnya ada rekan saya Mardika di Jakarta. Dengan penerapan elektronik ini diharapkan tidak ada lagi pelanggaran dan juga masyarakat lebih tertib dalam menjalankan lalu lintas. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.